Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kita semua. Alhamdulillah, di sore hari ini kita kembali mengkaji Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan amal soleh nanti pada yaumul qiyamah dan menjadi sebab datangnya keberkahan dari Allah Jalla wa'ala. Dan insyaAllah di kesempatan sore hari ini yang singkat ini, lebih kurang setengah jam, kita akan membahas sebuah judul kajian mengenai syarat diterimanya amal soleh seseorang, atau syarat agar amal soleh bernilai pahala, bernilai ibadah dan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Sebagaimana yang kita telah ketahui bahwasanya hidupnya kita di dunia ini tujuannya adalah beribadah kepada Allah. Dan ibadah yang Allah inginkan adalah ibadah yang bernilai pahala, bernilai amal soleh. Bukan ibadah yang sia-sia, atau bukan pula ibadah yang tertolak, atau ibadah yang hanya mendapatkan rasa capek saja, keletihan, atau kalau puasa hanya dapat kelaparan dan kehausan saja. Yang pastinya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan ibadah yang hamba-hambanya lakukan adalah ibadah yang bernilai pahala, yang bisa menjadi sebab datangnya rahmat dari Allah dan menjadi sebab dimasukkan ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Maka hendaknya kita bertanya pada diri kita masing-masing, sudahkah amal ibadah kita ini amalan yang bernilai pahala? Atau sudahkah amal ibadah kita ini diterima oleh Allah? Karena bisa jadi diterima atau bisa jadi juga tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Maka kita pelajari di kesempatan kali ini dengan singkat saja sebab-sebab atau syarat-syarat diterima amal soleh, yang mana kalau diterima amal soleh tadi atau ibadahnya, maka amal soleh dan ibadahnya bernilai pahala di sisi Allah dan menjadi sebab keselamatan fi dunya wal akhirah. Yang pertama, syarat diterimanya amalan ibadah atau amal soleh seseorang adalah ketika amal soleh itu dilakukan setelah mengucapkan syahadatain. Amal soleh dilakukan setelah mengucapkan syahadatain, yaitu setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh.
Jadi amal soleh itu diterima setelah seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Atau nama lainnya, amal soleh itu diterima oleh Allah setelah dia masuk ke dalam agama Islam. Maka sesoleh apapun zahirnya, sebaik apapun seseorang, mungkin dia bersedekah miliaran, mungkin dia berbuat baik dengan kebaikan yang banyak, hanya saja dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, atau tidak mau mengucapkan syahadatain, tidak mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, maka amal kebaikannya, solehnya tidak diterima oleh Allah. Maka mungkin ada yang bertanya, bagaimana jika non-muslim atau orang kafir bersedekah miliaran, berinfak, berbuat baik, hanya saja dia tidak mau masuk Islam, maka amalannya dalam ajaran Islam tidak diterima. Dalam ajaran Islam amalannya tidak diterima. Kita contohkan saja seperti pamannya Rasulullah, Abu Talib. Pamannya Rasulullah, Abu Talib, yang mana Abu Talib ini mengakui di dalam hatinya, kata para ulama ahli sejarah, kebenaran Rasulullah. Bahkan Abu Talib ini banyak menyaksikan tentang kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abu Talib, walaupun hatinya mengakui, tetapi dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Dalam keadaan Abu Talib banyak berbuat baik, menolong dakwah Rasulullah, menolong Rasulullah agar senantiasa terlindungi, tetapi itu semua tidak bernilai di sisi Allah. Maka beruntunglah kita semua sekarang yang dimudahkan lisannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Maka beruntunglah orang-orang yang lisannya mudah mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, dikarenakan ucapan walaupun hanya ringan di lisan, tetapi pengaruhnya luar biasa di sisi Allah Jalla wa'ala, menjadi sebab diterimanya amal seseorang. Ini syarat yang pertama kalau ingin amalannya diterima, mengucapkan syahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, agar amal soleh seseorang diterima oleh Allah adalah bertauhid. Kenapa dibedakan antara syahadatain dengan tauhid? Bukankah syahadatain dengan tauhid itu sama? Maka jawabnya terkadang berbeda. Karena zahirnya sama, tapi praktiknya ada orang yang syahadatain tapi dia tidak bertauhid. Contohnya siapa? Contohnya orang-orang munafikun di zaman Nabi. Orang-orang munafikun itu ringan mengucapkan syahadatain, tetapi di dalam Al-Quran Allah katakan fid darkil asfali minan nar. Mereka itu, kata Allah, tinggalnya di kerak neraka paling bawah. Kenapa demikian? Karena mereka tidak bertauhid, hanya mengucapkan syahadatain. Maka ucapan syahadatain tidak diterima oleh Allah berdasarkan Al-Quran. Contohnya orang munafik yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh, tetapi Allah tidak memasukkan mereka ke surga dikarenakan kekafiran mereka, dikarenakan mereka tidak bertauhid. Maka tauhid itu syarat yang kedua diterima amal soleh seseorang, yang menjadikan amal solehnya seperti salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya dengan tauhid, semua amal soleh baru bermanfaat. Maka kalau ada orang susah payah haji, susah payah umroh, susah payah puasa Ramadan,
tetapi tidak mau bersusah payah mengamalkan tauhid, maka semuanya tidak bernilai di sisi Allah. Maka hendaknya kita semua serius mengamalkan tauhid, bukan hanya teori saja, mempelajari tauhid mulai dari dasarnya, memahaminya dengan baik sehingga dia diselamatkan dari segala macam bentuk yang merusak tauhidnya. Maka tauhid ini adalah syarat yang kedua diterima amal seseorang. Tetapi amat disayangkan di saat ini, sebagian besar kaum muslimin ditanya tentang pengertian tauhid, bingung menjawabnya. Ditanya tentang definisi tauhid, dia jawab tetapi jawabannya tidak tepat. Kalau ditanya kenapa demikian, kenapa kaum muslimin di zaman ini krisis ilmu tauhidnya, minim ilmu tauhidnya, jawabnya dikarenakan faktor pendidikan orang tua. Itu yang pertama kali. Orang tualah yang membuat anaknya tidak paham tauhid. Orang tuanya sudah melahirkannya sekedar memberi makan, ilmu ala kadarnya, yang penting bisa bertahan hidup di dunia, tetapi mereka tidak berpikir bagaimana bertahan hidup di akhirat dan bertahan agar tidak disiksa oleh Allah. Maka di antara sebab keselamatan yang paling utama adalah anak itu diajarkan tauhid yang benar, diajarkan iman yang benar, tawakal yang benar, doa yang benar, ibadah yang benar, yang bersih dari kesyirikan. Yang mana ketika anak itu dididik dengan benar, maka mudah-mudahan anak itu tumbuh dengan tauhidnya dan mentauhidkan Allah Jalla wa'ala sampai meninggal dunia, sampai wafatnya. Kemudian yang ketiga, syarat diterima amal soleh seseorang adalah mengikuti tuntunan Rasulullah dalam beribadah. Mengikuti tuntunan Rasulullah dalam beribadah kepada Allah. Ibadah pengertiannya harus dipahami terlebih dahulu, agar kaum muslimin tidak salah memahami apa yang dimaksud dengan beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ibadah itu pengertiannya adalah segala sesuatu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah jika hamba melakukannya. Jadi ibadah itu pengertiannya segala sesuatu yang dicintai, diridhoi oleh Allah ketika hamba melakukannya. Kalau ditanya, dari mana kita tahu perkara itu Allah cintai? Kalau ditanya pertanyaan kedua, dari mana kita tahu kalau perkara itu Allah ridhoi? Apa pakai akal? Cukup pakai akal saja untuk menerka-nerka? Atau cukup dengan perasaan? Perasaan saya Allah cinta ini, perasaan saya Allah ridho ini. Maka bagaimana kita tahu kalau itu cinta, Allah cinta kepada amalan tadi? Dari mana kita tahu Allah meridhoi perbuatan tadi sehingga bernilai ibadah? Inilah yang terkadang tidak dipahami oleh sebagian manusia, khususnya kaum muslimin. Makanya tidak jarang kita dapati sekarang ada orang beribadah sesuai perasaan, ada orang beribadah sesuai dengan akalnya. Kata akalnya baik, dia beribadah dengan hal tersebut. Kata perasaannya baik, dia beribadah dengan cara tersebut. Padahal pengertian ibadah adalah segala sesuatu yang segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi apabila hamba itu mengamalkannya. Sekarang kalau ditanya siapa yang lebih tahu kalau amalan itu dicintai oleh Allah,
Siapa yang lebih tahu kalau amalan itu diridhoi oleh Allah? Jawabnya, Allah yang lebih tahu. Kemudian setelah Allah, siapa yang tahu kalau amalan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah? Yang pastinya setelah Allah adalah Rasulullah. Setelah Rasulullah, siapa yang tahu? Ya makanya para sahabat Nabi. Karena para sahabat Nabi yang langsung belajar dari Rasulullah. Maka sekarang kalau kita ditanya sekarang, yang ada di majelis ini misalnya, atau kaum muslimin ditanya, siapa yang paling tahu amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah di zaman ini? Maka jawabnya adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Itulah orang yang paling tahu amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Maka hendaknya amalan kita semua jangan keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau solat berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau berhaji berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena hanya Al-Quran dan Sunnah yang mampu menjelaskan di saat ini. Di saat ini. Kalau dulu Rasul langsung menjelaskan. Kalau di saat ini yang paling tahu amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah di saat ini adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka tidak ada solusi bagi orang yang beribadah agar amalan ibadahnya dicintai dan diridhoi oleh Allah. Tidak ada solusi kecuali kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka hendaknya kita semua memahami ini. Karena kita dapati di zaman ini banyak pertentangan. Banyak pertentangan dan keributan. Ada yang beramal dengan amalan A, ternyata dikritik orang. Ada yang beramal dengan amalan B, ternyata juga dikritik orang. Ada yang beramal dengan amalan C, ternyata juga tidak selamat dari kritikan. Bagaimana seseorang agar kokoh, tidak gampang goyah ketika beramal dari kritikan manusia? Caranya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang telah menjelaskan cara ibadah yang benar, yang terang benderang, yang siangnya kata Nabi seperti malamnya, yang malamnya yang malamnya seperti siangnya, saking terangnya. Terang benderang menjelaskan tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah. Maka di sini sebelum kita beribadah kepada Allah, kita pahami dulu pengertian ibadah. Apa itu ibadah? Setelah kita paham ibadah pengertiannya apa, barulah kita pelajari cara ibadahnya. Setelah kita pelajari cara ibadahnya, barulah kita amalkan. Jangan asal-asal beribadah. Kalau kita lihat orang di muka bumi ini, manusia di permukaan bumi ini, itu seluruhnya beribadah kecuali satu, yaitu orang-orang ateis yang tidak percaya kepada adanya Tuhan atau kepada Allah. Itu tidak beribadah dia. Dia tidak percaya dengan adanya Allah Rabbul Alamin. Tetapi seluruh agama itu seluruhnya beribadah. Tetapi bedanya cuma satu. Mereka ada yang beribadah dengan ibadah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ada yang beribadah dengan ibadah yang Allah tidak cintai dan Allah tidak ridhoi. Kira-kira kita sekarang pilih yang mana? Pastinya akan memilih yang Allah cintai dan ridhoi. Maka solusinya agar beribadah dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi, pelajari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian, kata Nabi, sebagaimana kalian melihat aku salat.
Berpuasa sebagaimana Nabi berpuasa. Ziarah kubur sebagaimana ziarah kuburnya Nabi. Kalau ditanya bagaimana ziarah kuburnya Nabi, ada Nabi ngajari kita untuk minta tolong kepada penghuni kubur? Ada Nabi ngajari kita agar menjadikan penghuni kubur itu perantara dalam doa? Pernah Nabi ngajarkan seperti itu? Nabi tidak pernah mengajarkan. Pertanyaan yang kedua, pernah sahabat mengajarkan demikian? Sahabat tidak pernah mengajarkan. Maka ketika seseorang beribadah kepada Allah tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, maka dipastikan ibadah itu tidak dicintai oleh Allah dan tidak pula diridhoi. Dikarenakan yang paling tahu ibadah yang dicintai oleh Allah dan diridhoi adalah Allah. Kemudian Allah mengajarkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Maka tidak ada jalan untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah yang diterima kecuali mengikuti ibadahnya Rasulullah dan ibadah yang diamalkan oleh sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu 3 tadi kita sebutkan syarat diterima ibadah. Yang pertama, mengucapkan syahadatain. Sebaik apapun manusia, kalau tidak mau mengucapkan syahadatain, amalnya tidak diterima. Yang kedua, amal ibadah yang diterima kalau dia mau bertauhid. Apa makna tauhid? Tauhid ini sebenarnya pembahasannya lumayan panjang, tapi singkatnya saja, tauhid itu adalah menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Dari pengertian yang singkat ini, ternyata kaum muslimin dituntut memahami makna ibadah. Karena sebagian dari kaum muslimin memahami ibadah itu hanya solat, puasa, haji. Padahal ibadah itu maknanya luas. Kalau makna ibadah luas, berarti peluang untuk kesyirikan juga luas. Karena ibadah hanya kepada Allah namanya tauhid. Pembahasannya luas. Adapun ibadah kepada selain Allah namanya syirik. Pembahasannya juga luas. Maka tidak semudah membalik telapak tangan untuk memahami hakikat tauhid dan syirik ini, kecuali orang-orang yang sungguh-sungguh memahaminya. Kemudian yang ketiga, syarat diterima ibadah adalah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita semua teruslah bertanya pada diri kita masing-masing. Solat kita sudah samakah dengan solat Nabi? Pertanyaan yang kedua, kalau sudah sama, hadisnya mana? Berdasarkan amalan siapa dan pemahaman siapa? Pertanyaan yang ketiga, ditanya kembali hadis yang sahih atau tidak? Model ibadah yang seperti ini. Maka timbul pertanyaan dari masyarakat umum, kalau begitu repot sekali Pak Ustaz mau ibadah, mau cari sahih dulu atau tidak? Inilah terkadang manusia, giliran cari dunia repot-repot mau dia. Giliran tentang ibadah repot-repot katanya repot, tak mau. Aneh manusia itu. Mencari makan repot-repot mau dia, tahan dia kerja 12 jam. Tapi mencari tentang agamanya, sahih atau tidak, benar atau tidak, tak mau repot dia. Alasannya repot sekali ibadah kalau sampai seperti itu. Ibadah itu lebih penting daripada makan dan minum kita.
Kalau makan dan minum itu hanya ujungnya kematian. Kalau kematian, kata para ulama, bagi orang beriman itu waktu istirahat. Senang tidak istirahat? Ya harusnya senang. Waktu istirahat. Kalau ada orang beriman meninggal dunia, kata Nabi, itu waktu istirahat. Istirahat dari cari nafkah anak istri, istirahat dari seluruh aktivitas dunia. Ngapain di kuburan? Kalau orang beriman di kuburan dapat nikmat. Disebutkan dalam hadis, orang beriman itu setelah mati tidak mau lagi hidup di dunia ini kalau dia dapat nikmat. Tapi kalau dia dapat siksa, pengen balik lagi dia. Itulah bedanya. Itu kematian. Tetapi kalau ibadah dia tidak pahami, siksa menantinya di akhirat. Dan siksa di akhirat itu panjang. Coba kita pikir sekarang, siksa yang dialami Fir'aun. Fir'aun itu disebutkan dalam Al-Quran disiksa di alam kubur sampai bangkit hari kiamat. Fir'aun sudah mati berapa tahun? Fir'aun sudah meninggal berapa tahun? 1 tahun. Nah, jangan ditanya ya. Fir'aun itu sudah meninggal ribuan tahun di kuburan. Ribuan tahun disiksa di kuburan. Karena dia tidak mau beribadah kepada Allah. Cuma tidak mau ibadah, Fir'aun disiksa ribuan tahun. Kira-kira mendingan kelaparan apa mendingan tidak tahu ibadah yang benar? Ya, mendingan kelaparan. Kalau kelaparan mati mungkin 1-2 tahun. Ada orang kelaparan seminggu meninggal, dia istirahat dia. Tapi kalau kelaparan ibadah, tak ngerti ibadah yang benar sehingga tidak diterima oleh Allah, ini kelaparannya di kuburan kelaparan, di padang mahsyar kelaparan sambil disiksa. Maka hendaknya kita semua mementingkan agama kita daripada urusan dunia. Karena rusak dunia itu ringan dibandingkan rusak agamanya. Tetapi Allah sudah menjanjikan orang yang baik agamanya, Allah tolong dunianya. Makanya sampai ulama pernah mengatakan, kami tidak dapati orang yang hafiz Quran 30 juz itu terlantar hidupnya. Pernah antum dengar orang hafiz Quran 30 juz, bacaannya merdu, mati kelaparan? Pernah dengar? Tidak pernah. Allah akan tolong. Orang bertakwa itu sudah Allah janjikan dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau kalian bertakwa, kata Allah, kami kasih solusi dari masalah yang dihadapi di dunia dan di akhirat. Maka yakinlah kita semua kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa akan ditolong oleh Allah Jalla wa'ala. Maka hendaknya dalam hidup kita ini prioritaskan 3 ini. Mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua, prioritaskan tauhid. Dan tauhid pelajari dengan cara yang benar. Dikarenakan sekarang sudah banyak dai-dai yang mengajak kepada kesyirikan. Mungkin ada yang bertanya, apa benar Ustaz dai ngajak syirik? Nah itulah, kalau orang umum itu bingung kalau diajak bicara demikian. Tapi kalau orang berilmu tahu dia mana dai yang ngajak kesyirikan, mana dai yang ngajak ke tauhid. Tapi kalau orang umum tidak tahu. Yang namanya orang umum itu menilai dengan perasaan. Perasaan saya baik Ustaz, itu tidak ada salahnya. Kalau orang berilmu menilai berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka jauh berbeda. Maka berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sudah bermunculan sekarang dai-dai yang mengajak kepada pintu neraka. Di antaranya ada salah satu dai, atau bukan satu, atau lebih, sekarang sudah mengajarkan. Di antara ajarannya katanya, kalau nanti berhubungan suami istri di malam minggu, itu anaknya kalau lahir itu suka nyolong katanya. Kalau didengar sekilas tidak ada hubungannya dengan tauhid dan syirik. Tapi kalau orang berilmu Al-Quran dan Sunnah, ini adalah pemahaman syirik.
yang menganggap hari sial, yang menganggap malam sial. Yang mana menganggap malam sial itu disebut oleh Nabi dengan tatayur. Dan tatayur dalam Islam dikatakan oleh Nabi syirkun, syirik. Itu pentingnya Al-Quran dan Sunnah. Tetapi sayang kaum muslimin sekarang tidak memahami hal ini sehingga gampang dikelabui, gampang ditipu. Dan ini sekarang sedang heboh. Maka hendaknya kita semua kaum muslimin menjaga agama kita. Menjaga agama lebih penting daripada menjaga kesehatan badan. Kita kalau sakit sedikit tak berhenti berobat, sampai-sampai daftar BPJS supaya berobatnya cepat katanya. Karena kalau pakai umum katanya mikir-mikir biaya mahal. Begitu kalau sakit jasad. Tapi giliran agamanya yang sakit, akidahnya sakit, ibadahnya sakit, cuek, tak peduli. Inilah menunjukkan tentang rusaknya pemahaman kita terhadap mana yang lebih penting dalam hidup ini. Maka tanamkan dalam jiwa kita semua, yang paling penting urusan agama, urusan dunia nomor 2. Maka pelajari Al-Quran dan Sunnah, pelajari semuanya dengan serius, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah kita semua, sehingga kita bertemu dengan Allah dengan amalan yang diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Maka inilah sedikit mukaddimah dari 3 sebab atau 3 syarat amalan diterima. Mudah-mudahan mudah dipahami dan mudah-mudahan menjadi sebab penyemangat untuk memahami pembahasan-pembahasan yang berikutnya, agar amalan seseorang diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Naktafi bihadza, kita cukupkan sampai di sini kajian sore hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.